Hakikat syahadat juga zikir kepada Allah. Semua amal ibadah yang kita lakukan itu tujuannya untuk zikir kepada Allah. Oleh karena itu, zikir hukumnya wajib. Rahmatan lil alamin. Kita akan meraih ketenangan hidup, ketentraman hati, kebahagiaan jiwa, dan dengan memperbanyak zikir kita akan meraih sholat yang khusyuk, amal yang ikhlas, dan masuk ke dalam orang yang mendapatkan hakikat syukur. Karena hakikat syukur itu adalah zikir kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis kudusi, Allah berfirman, "Idza dzakartani syakartani." Yang berzikir kepadaku itulah yang bersyukur kepadaku. Jadi hakikat syukur adalah zikir kepada Allah. Hakikat salat juga zikir kepada Allah. Hakikat syahadat juga zikir kepada Allah. Semua amal ibadah yang kita lakukan itu tujuannya untuk zikir kepada Allah. Oleh karena itu, zikir hukumnya wajib. Zikir hukumnya wajib. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Yang pertama, zikir wajib karena itu perintah Allah. Yang kedua, jumlah zikir sebanyak-banyaknya. 1000 banyak, 5000 banyak, 10.000 banyak. Tapi Allah perintahkan zikir lebih banyak daripada itu. Sebanyak-banyaknya. Arti sebanyak-banyaknya sampai kita tidak bisa menghitungnya lagi. Walaupun dibolehkan menghitung zikir, boleh dihitung zikir untuk mendatangkan istiqomah supaya tetap kita dalam berzikir. Sebagaimana subhanallah disuruh Rasul 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Boleh menghitung jumlah zikir, tapi nanti sampai zikir itu tidak bisa dihitung lagi. Itulah arti sebanyak-banyaknya. Apa contohnya yang ada dalam diri kita? Nafas. Bapak dan ibu sekalian, kita tidak ada satupun yang pernah menghitung berapa jumlah tarikan napas kita dalam satu hari satu malam. Dan kalau kita lakukan, tidak akan bisa. Banyak. Seperti itulah zikir yang dikerjakan seorang hamba kepada Allah. Sebanyak napasnya, naik dan turun napasnya, zikir kepada Allah. Sehingga tidak bisa dihitung lagi. Naik dan turun napas yang zikir inilah, kalau dia mati sebagai orang yang beserta dengan Allah. Orang yang zikir itu kata Allah beserta dengan Allah. Ana ma'a abdi ma dzakaroni. Aku
beserta hamba yang berzikir kepadaku. Kapan kita beserta Allah? Ketika kita berzikir kepada Allah. Kalau kita tidak berzikir, kita berpisah dari Allah. Apa keuntungan orang yang berzikir kepada Allah? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka berzikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan engkau kufur atas nikmatku. Selama ini yang kita bahas tentang zikir kita kepada Allah. Padahal Allah pun berzikir kepada hambanya. Fadhkuruni adzkurkum. Maka berzikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Maka ingatlah aku akan ingat kepadaku. Jika seorang hamba itu berzikir kepadaku di dalam hatinya, maka aku berzikir kepadanya di dalam aku. Jika seorang hamba itu berzikir di dalam satu majelis, di dalam satu jamaah, maka aku berzikir kepadanya di dalam jamaah yang lebih baik daripada mereka, yaitu jamaah para malaikat. Jadi Allah berzikir kepada kita, baik Allah sendiri berzikir kepada orang yang berzikir kepada Allah, dan Allah pun berzikir kepada hambanya bersama kumpulan para malaikat. Bapak Ibu, zikir kita kepada Allah, maaf, tidak ada arti bagi Allah. Artinya, zikir kita kepada Allah tidak ada manfaat bagi Allah. Allah tidak akan besar karena zikir makhluk, sekaligus Allah tidak pernah kecil kalau makhluk tidak berzikir kepadanya. Yang hebat, yang luar biasa, justru zikir Allah kepada hambanya. Zikir Allah kepada hambanya. Maka kata Allah, jika engkau zikir kepadaku, aku akan zikir kepadamu. Ingatlah aku akan ingat kepadamu. Apa untungnya kalau kita diingat oleh Allah? Apa untungnya kalau Allah zikir kepada kita? Ada dua. Yang pertama, kalau Allah berzikir kepada seorang hamba, maka hamba itu sudah dipenuhi Allah segala kebutuhannya sebelum dia minta. Sebelum dia minta, Allah penuhi. Allah tahu apa yang dia butuhkan. Allah tahu kadarnya. Allah tahu berapa yang mau dikasih sama dia. Allah tahu apa yang mau diberi kepada dia. Maka hamba yang dizikirkan oleh Allah, mereka pertama sudah mendapat ke seluruh kebutuhannya sebelum dia minta. Makanya ahli zikir tidak banyak minta kepada Allah, apalagi untuk urusan dunia. Dia hanya bersyukur saja kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, aku tambah. Maka orang yang ahli zikir itu banyak dia bersyukur saja kepada Allah. Dia tidak banyak minta. Dan kalau Allah sudah berzikir kepada seorang hamba, maka Allah memenuhi kebutuhannya sebelum dia minta. Tidak seperti orang yang masih jauh dari Allah. Sholat 4 rakaat 5 menit, mintanya banyak kali. Banyakan minta daripada ibadah.
Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau ya Allah satu-satunya tempat beribadah, dan engkau satu-satunya tempat meminta. Ibadah dulu baru minta. Jangan minta dulu baru beribadah.